saya bertekad, itu pun anak saya masih kecil juga. Saya bertekad pamit dengan suami, pamit dengan orang tua. Orang tua awalnya itu tidak kasih saya berangkat karena anak-anak masih kecil. Ya. Di balik setiap perjalanan seorang pekerja migran Indonesia, tersimpan kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Jauh dari keluarga dan kampung halaman, mereka berjuang menembus berbagai tantangan demi mewujudkan impian dan masa depan yang lebih sejahtera bagi diri sendiri maupun orang-orang tercinta. Namun, kisah inspiratif tidak berhenti saat mereka kembali ke tanah air, berbekal pengalaman, keterampilan, dan semangat yang diperoleh selama bekerja di luar negeri. Banyak purna PMI yang mampu bangkit menjadi pribadi yang mandiri dan sukses. Melalui podcast BP3MI Sulawesi Tengah, mari kita simak perjalanan inspiratif seorang purna pekerja migran Indonesia yang berhasil mengubah pengalaman migrasi menjadi langkah nyata menuju kesuksesan dan kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Migran, sampai subuh sararaku warga Sulawesi Tengah dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Nana Bagenda bisa hadir kembali menjumpai kalian semua. Tentunya dalam program unggulan dari BP3MI Sulawesi Tengah, Pojok Orasi PMI, Podcast Jok, obrolan ringan seputar informasi pekerja migran Indonesia episode 5. Dan saat ini spesial episode 5. Kali ini Pojok Orasi hadir lebih sedikit berbeda dengan tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu kisah perjuangan inspiratif seorang purna pekerja migran Indonesia. Karena biasanya kami hadir di dalam studio, namun pada saat ini kami langsung menyambangi rumah salah satu narasumber kita, seorang purna pekerja migran Indonesia. Maka dari itu, kami menghadirkan sosok wanita tangguh, mandiri, dan berdaya. Sudah terbilang sukses lah untuk menjalani usaha yang dia bangun. Dan saat ini kami sedang menyambangi rumah beliau secara langsung, yang juga merupakan tempat usaha kreatif dan produktif berada di lokasi Kelurahan Kayu Maluengapa, Kecamatan Palu Utara. Nama usaha beliau yaitu Usaha Madamba Rotan Palu. Saat ini sudah cantik ya. Di sebelah kanan saya ada Ibu Zuidar. Hai, Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan kalau bicara soal matahari Palu kan menyala sekali ya pada siang hari ini ya Bu ya. Tapi penampilan Ibu saat ini mengalahkan matahari Palu, menyala luar biasa. Iya, jadi semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan juga terus sukses. Baik Sobat Migran, lantas bagaimana obrolan kita pada hari ini? Simak sesaat lagi setelah video yang satu ini. Tetap bersama kami di Pojok Orasi. Kerja ke luar negeri, tapi aku belum siap. Kami akan bantu kamu. Jangan pilih jalur ilegal, pilih yang resmi dan terlindungi. Migran aman, keluarga tenang. Migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Itulah slogan atau tagline dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pada bulan kemarin, tepatnya di tanggal 18 Mei tahun 2026, telah dicanangkan sebuah gerakan nasional Migran Aman oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tentu ini menjadi langkah yang positif bagi kita seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya kita yang berada di Sulawesi Tengah, bagaimana kita berperan untuk memastikan pelindungan bila mana ada kerabat, tetangga, sanak saudara kita, keluarga kita yang sedang bekerja di luar negeri, kita ikut memastikan bagaimana perlindungan yang mereka peroleh selama mereka bekerja di negara penempatan. Oke, kita kembali ke Ibu Zuidar ya. Wah, ngomong-ngomong tentang Ibu Zuidar ini sudah sangat menginspirasi sekali bagi banyak masyarakat, khususnya yang berada di Kota Palu ini, Bu.
Bolehkah Ibu menceritakan sedikit bagaimana pengalaman Ibu selama menjadi pekerja migran Indonesia hingga kembali ke negara kita sendiri? Awalnya bertekad untuk ke luar negeri kerja. Anak-anak waktu itu masih sekolah semua. Oh, iya. Iya. Di tahun berapa itu? 2006. Dan juga rumah masih pondok-pondok. Jadi saya bertekad, itu pun anak saya masih kecil juga. Saya bertekad, pamit dengan suami, pamit dengan orang tua. Orang tua awalnya itu tidak kasih saya berangkat karena anak-anak masih kecil. Ya, sudah. Pas pamit dengan suami, yang penting bilang datang sana kerja yang betul, tidak boleh ada macam rayuan-rayuan dari teman-teman mau kabur begitu. Oh, banyak memang ya Bu Iya. ya. Selama saya di sana dari 2006 pulang 2011, itu pun satu majikan, saya tidak pindah-pindah. Apapun majikan bilang kita turuti karena ingin selamat di negeri orang. Oh. Begitu. Izin Bu, kalau boleh tahu di negara mana Ibu? Yordan. Yordan. Iya. Dan itu satu-satunya negara penempatan Ibu atau Iya. ada di negara lain lagi? Tidak. Oh, berarti di Yordan ya. Iya. Oh, luar biasa sekali. Berarti memang perjuangannya Ibu ini dari anak-anak masih sekolah. Iya. Ibu sudah berjuang mencari Iya. nafkah di negeri orang ya. Wow. Jadi itu adalah bisa dibilang alasan yang kuat sehingga mendorong Ibu untuk bekerja di luar negeri. Iya. Kalau misalkan bisa saya simpulkan itu mungkin faktor ekonomi Ibu Iya. ya. Apakah ada faktor lain selain ekonomi Ibu? Misalkan ya mungkin lingkungan yang membuat Ibu terdorong untuk bekerja Saja. Terus pengalaman apa sih yang Ibu dapatkan selama bekerja di sana Ibu? Pengalaman di sana selama di sana Iya, suka dukanya lah. suka itu saja kerja dalam rumah. Waktunya pergi belanja diantar belanja. Oh, diantar Ibu Iya, ya, berarti sama-sama dengan difasilitasi majikan. semua. Kan kita yang tahu semua kebutuhan dalam rumah. Iya benar ya. Iya, jadi kita dibawa di supermarket atau mall, kita yang gitu ya nanti orang yang bayar. Oh begitu. Iya. Berarti ini Ibu, kalau lidahnya Ibu sudah cocok di sana itu dengan makanan di sana. Iya. Awalnya Susah menerima. susah menerima karena kue dimakan dengan daging apa. Jadi mereka tuh sistemnya kalau sarapan apa, terus makan siangnya apa ini Bu? Ganti-gantian. Dorang di sana itu beras 25 kilo itu sampai 2 bulan. Beras 25 kilo Iya. sampai 2 bulan karena mereka bukan makan beras ya. Iya. Oh, begitu. Iya, kalau malam itu tinggal kue. Biasa buat pesan pizza, hamburger itu malam. Dan sekarang Ibu tahu juga buat Alhamdulillah. karena pengalaman dari Iya, sana iya. ya di bawah sini. Terus Ibu setelah kembali nih ke Indonesia, apa sih yang membuat Ibu sehingga awal mulanya lah untuk Ibu terjun ke dunia usaha rotan ini Ibu sehingga sampai sekarang? Pulang di sini 2011. Pas 2011 saya awalnya jual kacang dulu, titip-titip di kios. Oh seperti itu Bu ya? Iya, titip-titip di kios. Menambah modal. Pas 2016 datang anggota yang dari kantor BP3MI. Awal mula Iya. Mengajak kami PMI Purna yang 10 orang mantan yang dari sana mengajak kita untuk ikut pelatihan. Ibu Merlin dengan Bapak, dengan Pak Edi. Wow. Jadi itu awal mulanya memang karena pelatihan ya dari BP3MI. Iya. Berarti
pas pelatihan itu ibu sudah mulai langsung tertarik begitu? Ya, kita ikut pelatihan 1 minggu di hotel. Pelatihan itu sudah anyaman rotan itu pertama kita dilatihkan. Ya, sudah. Kebetulan waktu itu ada yang dari perindustrian, pembawa materi 1 orang. Kebetulan waktu itu orang Taweli. Oh, dari Taweli. Iya. Oh. Sudah dia bilang, ibu Kaimal, iya Kaimalue, kita PMI Purna semua ini Pak. Oh, sudah. Kalau ada nanti pelatihan, mau ibu ikut, mau sekali Pak. Sudah. Pulang dari situ kita yang 10 orang tadi merembuk. Bagaimana kita kalau kumpul uang 25.000 1 orang. Oh, seperti Iya, itu ya. 25.000 1 orang, 10 orang 250. Kita belikan rotan. Belikan rotan, sisanya belikan gunting. Ya, awalnya kita anyam itu masih mencong-mencong. Ya. Namanya baru belajar Iya, ya. masih belajar. Pas lewat dari situ 2 bulan kemudian datang dari perindustrian. Perindustrian mengajak lagi kami pelatihan. Ke sana Pantoloan. Nah, sudah. Pas 2017 kita dapat bantuan dari perindustrian, bahan baku dengan alat-alat. Oh, seperti di 2017. Iya. Berarti karena sudah secara langsung juga dari Dinas Perindustrian kan langsung memfasilitasi ini Bu. Berarti usaha Madam Barotan ini memang sudah terdata ya, secara resmi sudah ada NIB-nya. Iya, sudah. Wow, luar biasa Sobat Migran. Jadi memang ini bukan usaha kaleng-kaleng ya. Jadi NIB-nya sudah ada dan memang sudah legal. Jadi untuk teman-teman Sobat Migran di luar sana yang terinspirasi dengan perjuangan Ibu meniti karir dari awal ya, itu boleh dijadikan contoh seperti itu. Tadi kan Ibu ada menjelaskan bahwa awal mulanya itu dari ikut pelatihan dari kantor BP3MI Sulawesi Tengah. Bagi Ibu sendiri nih, menurut Ibu pribadi, apa sih apakah peran dari BP3MI ini sangat berpengaruh begitu? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh karena dari BP3MI membesarkan nama Madam. Karena dari dorang sampai kami ini dikenal masyarakat luas. Masya Allah, sampai luar biasa. Ikut ke Jakarta, ke Semarang. Iya, sampai di tingkat nasional bahkan. Wow. Jadi memang bukan Jadi kami ini sangat-sangat berterima kasih kepada dari BP3MI. Iya, luar biasa. Terima kasih kepada pemerintah ya, karena memang sudah memperhatikan ini. Nah, itu bisa jadi inspirasi semua Sobat Migran. Nah, sekarang nih tantangan yang Ibu hadapi selama menjalani usaha ini Ibu dari awal hingga sekarang ini, apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar awalnya modal, baru pemasaran dulu, pemasaran. Itu awal mulanya Ibu ya, pemasarannya susah ya. Awalnya kita dapat ini orderan dari kantor perindustrian. Wow. 100 biji tudung saji kali 100. Tudung saji itu ada enggak? Contohnya di sini? Oh, tidak ada ya, modelnya di sini. Wah, itu 100 biji 100 ya? biji. Berarti yang besar. Yang besar. Oh. Besar. Tudung saji untuk di dapur gitu ya. Waduh. Jadi semua anggota dapat. Tinggal ditanya kau berapa biji, tinggal dikasih di upahnya sekian, disimpan untuk uang kas separuh untuk modal. Oh, luar biasa. Izin Bu, kalau boleh nih, untuk seukuran tudung saji itu berapa ya? Kalau 1 kilo rotan itu 1 tudung saji yang besar. 1 kilo rotan itu bisa menghasilkan berapa pendapatan itu untuk menjual 1 tudung saji? 1 tudung saji itu taruh
50 bersih. 50.000. Bersih. Oh, bersihnya Iya. Rp50.000. Iya. Jadi untuk teman-teman yang mencari apa ya istilahnya ini pernak-pernik juga yang terbuat alami dari bahan rotan bisa ke sini teman-teman. Karena memang apa ya bisa dibilang harganya juga ekonomis ya Ibu ya. Ini sudah bahan Ekonomis. alami, terus ekonomis juga harganya bisa langsung Mudah ke usaha. pecah. Iya, tidak mudah pecah. Nih loh, bisa lihat ada apa? Pot-pot bunga, ada tempat-tempat untuk minuman, luar biasa sekali. Nah, saat ini Rotan Madamba telah berkembang dan membuka lapangan pekerjaan. Apa strategi yang Ibu lakukan untuk bisa apa membuat karyawan itu tetap betah gitu bekerja sama Ibu? Kalau ada orderan, bilang ambil saja rotan anyam di rumah masing-masing. Nanti saya jemput. Oh, seperti itu. Iya, kan biasa orang ada pekerjaan, setelah kesibukannya istirahat sudah banyak. Gitu. Luar biasa. Berarti ini apa ya? Semacam kelompok usaha itu Iya, gitu Ibu ya, usaha. bukan seperti karyawan, ada bos atau apa, tapi ini memang bekerja sama lah. Kerjasama, iya. Karena masing-masing mengerti kan Iya. kepentingannya, mungkin ada kerjanya di rumah, bisa ya dibawa pulang. Wow, luar biasa sekali. Jadi memang ini usaha kelompok usaha masyarakat yang memang sangat apa ya, sangat bermasyarakat gitu untuk sejenis kelompok usaha yang bisa menjadi inspirasi karena tidak harus bekerja di tempat usaha namun bisa dibawa pulang ke rumah dan dikerjakan di rumah. Nanti Ibu yang fasilitasi untuk menjemput itu. Wow, luar biasa. Nah, sekarang nih Ibu pertanyaan selanjutnya. Jadi ini memang pertanyaan kami kumpul itu berdasarkan ada yang dari kami sendiri dan juga ada yang dari masyarakat yang memang terinspirasi sih dari usaha ini Ibu. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana pengalaman menjadi purna pekerja migran untuk membantu karakter, keterampilan, dan pola pikir masing-masing teman-teman nih dalam menjalankan usaha? Kalau pikirannya dorang, dia bilang apa namanya? Di samping ada usahanya dorang, tetap juga ini. Kalau ada orderan banyak orderan, tetap juga banyak. Katanya dulu dong. Jadi ambil orderan atau tidak? Oh begitu. Ambil saja Bu, ambil. Oh begitu ya. Jadi memang misalkan orang ada pekerjaan lain. Kan yang 10 orang ini ada bawa warung tuh, ada bakios. Jadi ditanya dulu, ada orderan ini, mau diambil atau tidak? Ambil saja. Luar biasa ya. Banyak di rumah masing-masing. Jadi memang mereka punya ketertarikan sendiri, bukan kita yang ini cukup kita menawarkan mau ambil atau tidak. Ternyata mereka mau ambil gitu ya. Wow. Selanjutnya nih, apa pesan dari Ibu sendiri untuk PMI yang saat ini mungkin saja sudah sedang bekerja di luar negeri? Mereka tidak lama lagi kan akan menjadi purna juga seperti Ibu, purna pekerja migran Indonesia, dan masih bingung lah mereka untuk menentukan langkah setelah saya bekerja di negara ini, saya mau bangun usaha apa itu apa sih pesan Ibu untuk mereka? Ya. Kepada kawan-kawan pekerja migran yang masih aktif bekerja di luar negeri, setelah pulang nanti gunakan modal untuk jangan habis di tempat, usahakan dikembangkan. Tergantung usaha apa yang kita mau. Itu saja. Oh begitu ya, jadi tidak terbatas. Iya, tidak terbatas. Entah dia kios, jual, bikin kue, kan sekarang ini banyak. Kalau bikin kue ada di YouTube. Ibu tidak menyarankan untuk kembali lagi bekerja? Oh tidak. Tidak ya, karena memang tujuan kita untuk melakukan kegiatan pemberdayaan khususnya dari kami ya BP3MI, Kementerian
P2MI itu memang tujuan kita agar para purna pekerja migran ini tidak lagi bekerja di luar negeri. Kami berharap apa yang mereka sudah dapatkan selama di negara penempatan, ketika mereka kembali, mereka sudah mempunyai strategi lah untuk membangun usaha secara mandiri. Itu sih ya tujuannya. Ini ibu cuma 1 kali kan berangkatnya. Iya. Iya, karena ada tuh orang yang sampai baru ini sekedar cerita saja Ibu, karena memang di BP3MI Sulawesi Tengah sendiri sudah memfasilitasi juga kan banyak pekerja migran Indonesia yang bermasalah. Iya. Terus kami fasilitasi kepulangannya, katanya sudah nggak mau lagi kerja di luar negeri, tapi masih juga kembali masih kembali lagi bekerja, dan itu sebaiknya kalau sudah selesai kita kembali ke pelukan keluarga, membangun usaha, kan modalnya sudah ada. Sudah ada. Makanya sama keluarga. Iya, dari kami juga berusaha nih Bu untuk membangun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait kayak OJK untuk bisa membantu para purna pekerja migran ini dalam mengelola keuangannya. Jadi untuk para sobat migran yang sedang bekerja di luar negeri bisa mengelola keuangan dengan baik agar bisa menjadi modal. Nah, selanjutnya nih pertanyaan ya terakhir sih, sebagai sosok yang berhasil mewujudkan semangat. Kalau dulu kan pergi migran pulang juragan itu dulu zamannya Ibu kan. Nah, apa harapan Ibu terhadap generasi muda dan calon pekerja migran Indonesia yang nantinya akan berangkat bekerja ke luar negeri? Ya, pesan saya, para pekerja migran yang mau berangkat, kita utamakan keselamatan kerja, tetap semangat dalam bekerja. Apa yang didapat di sana usahakan, tetap pendirian, jangan ada iming-iming, di sini bagus, di situ bagus, ya di situ saja, tetap yang pertama itu di situ saja. Iya ya, benar. Karena seringkali tergoda. Aduh, ini baku telepon ini. Di sini di sini besar gaji, di situ besar gaji, di sini apa? Oh, seperti itu ya. Jadi memang teman ini pengaruhnya sangat besar, sobat kalau migran. kita tidak kuat, memang nanti ini apa bukan di Palu ini di negara lain. Iya, negara orang. Bayangkan kita itu sampai di tempat tidurnya kita di tingkat 4. Di tingkat 4 itu apa itu Bu? Dia punya penginapan, dia punya kamar. Saya kalau saya di rumah. Oh, di tidak rumah. Iya. Oh, jadi 4 tingkat rumahnya ya. Terus Ibu selama itu pernah ada iming-iming dari teman-teman? Pernah. Dia bilang, berapa gaji di situ? Sekian. Kalau bisa di sini banyak. Ada. Iya. Dia bilang di sini saja saya. Dari 2006 sampai 2011. Oh, 2006 sampai 2011. Iya. Wow, 5 tahun Ibu ya. Datang lagi sponsor, Mbak, bilang, tidak kesana lagi tambah gaji. Sudah. Iya. Ini yang patut dicontoh kawan sobat migran semua. Kalau sudah 1 kali sudah selesai ya, cukup kita mengembangkan usaha di sini dan jangan mudah terpengaruh oleh rayuan teman-teman. Itu biasa teman-teman bisik ini diikuti semua. Iya, ini yang itu gara-gara teman. Iya ya, waduh. Bermasalah. Oke sobat migran, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi sobat migran semua sudah mendengar bagaimana kisah-kisah inspiratif pengalaman yang telah diperoleh oleh Ibu Zuidar sebagai Ketua Kelompok Usaha Madam Barotan, dan tentunya kita sangat terinspirasi sekali dan ada pesan penting di dalamnya. Bagaimana mengedukasi kita sebagai masyarakat Indonesia yang sekiranya kita punya minat bekerja di luar negeri, dan ketika kita sudah bekerja ke luar negeri, kembali ke kampung halaman agar tidak lagi untuk kembali bekerja di luar negeri. Mari kita bangun usaha di sini Bu ya. Iya.
Jangan selalu menjadikan hal-hal kecil itu untuk menjadi kendala yang berarti. Ya, seperti itu. Baik Ibu, kita ada slogan yang tadi, migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kita ucapkan bersama-sama lagi. Oke. Migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sekian dan terima kasih. Saya Nana Bagenda sebagai host dan juga Ibu. Saya Ibu Zuidar mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada BP3MI. Oke, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama kami di Pojok Orasi PMI Podcast Jok, obrolan ringan seputar informasi kerja migran Indonesia. Bye-bye.